awalnya lucu. Jadi kawasan industri ini dirancang untuk industri perikanan dan pengolahan ikan. Tapi dalam perjalanan waktu, ketika Jokowi naik di 2014, dia kemudian di 2015 mencanangkan industrialisasi di banyak tempat gitu ya, di banyak titik. Jadi selain kos-kosan itu menjadi tempat tinggal para pekerja atau masyarakat sekitar situ, tempat kos-kosan itu juga bersalin rupa menjadi tempat bisnis prostitusi. Oke. Justru si bagian ketiganya ini yang suka marah-marahin pekerja kalau misalnya menuntut perbaikan soal APD lah misalnya. Udahlah jalanin dulu aja, udah kerja dulu aja gitu, kayak gitu. Dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh industri nikel di sekitaran sana, sepadan nggak dengan yang didapat oleh masyarakat sekitar sana? Misalnya lapangan pekerjaannya kah, pertumbuhan ekonominya kah, atau segala macam, sepadan nggak pengorbanan lingkungan itu? Halo, selamat datang di Jelasin Dong, bareng aku Vindri Florentin. Dan saya Herul Anam, Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, karena ini episode spesial. spesial pakai telur. Telurnya 2. Di sebelah aku ada Yose Arga. Selamat datang. Selamat sore Vindri. Terima kasih. Selamat datang kok jawabnya selamat sore ya. Ini adalah salah satu jurnalis andalannya Tempo, sekarang Iya. tugas di tim investigasi ya. Iya. Di sebelahnya ini, Nggak usah dikenalin. nggak usah lah. Kenalan sendiri. Suruh putar balik aja. Halo, makasih sudah mengundang kami ke Jelasin Dong. Selamat datang Praga Utama, ini juga reporter Serba andalannya bisa. Tempo. Betul, betul. Putar balik bisa, jelasin dong juga bisa. Kenapa kita ngundang mereka nih, Nam? Ya, karena masalah nikel nggak habis-habis. Jadi mereka ini habis jalan-jalan ke ini ya, ke Sulawesi. Di Sulawesi, Celebes yang di situ banyak menyimpan cadangan nikel gitu. Dan kita tahu kan memang masalah nikel ini nggak habis-habis. Terakhir yang beberapa pekan lalu ya, itu ada kisruh bentrok di Ya, karyawan kerja di Morowali. di IMIP. Di kawasan industri IMIP, Industri Morowali Industrial Estate. Ini kita mau nanya-nanya ke mereka nih, ini fresh from the oven, fresh from the tungku. Tunggu nih, Kak. Tungku nikel. Jadi mereka habis keliling ke Sulawesi untuk ngecek problem apa saja yang ada di industri pengolahan nikel kita. Gitu. Karena kita tahu ada banyak masalah ya di mana pengolahan industri nikel kita, mulai dari ada banyak sekali pekerja yang meninggal kalau dibandingkan dengan industri yang lain. Misalnya Desember 2023 itu ada 20-an orang meninggal waktu itu ketika ada ledakan tungku di IMIP. Dan terbaru kemarin juga sudah sempat ada bentrok tuh di IMIP juga tuh. Nah ini kayaknya kok nggak habis-habis masalah nikel ini. Betul. Kenapa penting untuk disoroti sebenarnya, karena hilirisasi bahasa pemerintah banget ya. Pengolahan sumber daya alam kita itu lagi jadi fokusnya pemerintah, dan sekarang proyeknya lagi besar banget ke depannya dengan masalah yang terjadi. Jadi muncul pertanyaan besar akan seperti apa pengelolaannya ke depan. Iya. Jadi pas nih kita tanya mereka berdua sebagai yang sudah jalan ke lapangan, bener nggak sih nikel seproblematik itu? Bener banget. Kira-kira apa nih masalah yang Praga sama Josia temui selama berapa hari di nikel di Sulawesi waktu itu? Rata-rata kami seminggu ya. Seminggu. 7 hari lah. Kalau gue ke Bantaeng di Sulawesi Selatan, Arga ke Morowali Sulawesi Tengah. Terus ada satu lagi teman kami Mas Unu itu ke Kolaka Sulawesi Tenggara. Memang fokusnya beda-beda ya, karena jadi mungkin cerita sedikit dulu. Tempo diajak kerjasama justru sama lembaga asal China nih, namanya China Global South Project. Jadi memang lembaga ini ingin melihat bagaimana sih sebetulnya dampak investasi Cina di negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia gitu ya, negara-negara yang punya sumber daya alam, dan nikel sebagai salah satu komoditas unggulan jadi fokus utama lah. Makanya mengajak Tempo untuk mencari tahu. Meskipun sebetulnya Tempo udah sejak awal ya kita terus meliput soal nikel gitu. Udah beberapa kali juga kami menginvestigasi soal nikel. Tapi kemudian memang
pemberitaan soal nikel ini selalu terpisah-pisah gitu ya. Ketika ada insiden di smelter, baru ada pemberitaan. Ketika ada bencana akibat pertambangan, baru ada pemberitaan gitu. Tapi jarang sekali yang meliput secara berkelanjutan gitu. Nah, ini juga sebagai upaya dari Tempo untuk terus menyoroti isu nikel gitu, terutama dari sisi dampaknya. Nah, kemarin kami memutuskan untuk fokus ke dampak pertambangan dan smelter ke sisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat di 3 wilayah tersebut. Iya. Apa kira-kira garis besar yang lo dapetin nggak, Ise? Untuk di Morowali sendiri memang kan semenjak hadirnya kawasan industri IMIP ya yang mulai beroperasi di medio 2015 sampai 2017 memang membawa harapan ya awalnya untuk masyarakat bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Cuman ketika berjalannya waktu banyak hal yang terjadi gitu, semacam kerusakan lingkungan yang mengubah cara masyarakat mencari mata pencarian ya. Banyak seperti ada satu desa di Kecamatan Bahodopi itu banyak dihuni oleh masyarakat Bajo, memang yang sebagian besar mereka adalah nelayan. Nah, ketika ada pencemaran lingkungan gitu khususnya yang dibuang ke laut, akhirnya mata pencarian mereka berubah nih, Indri dan Anam. Karena air lautnya menjadi panas, terumbu karang rusak, ikan menjauh. Buntutnya mereka para nelayan harus merogoh kocek lebih dalam gitu untuk mengisi bahan bakar dan harus melaut jauh. Lebih jauh ya. Nah, itu. Kenapa air lautnya bisa panas itu? Efek dari apa itu? Buangan air bahang itu, air bahang tuh semacam air hasil olahan yang dibuang ke laut. Tailingnya. Tailingnya. Harusnya ada tempat pembuangan yang tepat nggak sih? Maksudnya bukan ke laut kan? Harusnya kalau kita kemarin ngobrol-ngobrol sama beberapa pegiat lingkungan, memang seharusnya ada pengolahan yang lebih Proper tepat lah ya. gitu ya, sehingga tidak merusak kawasan di lingkungan sekitar gitu ya. Tapi kasus yang sama juga terjadi di Bantaeng dan di Kolaka gitu. Di Bantaeng ada tambang? Nggak ada. Nah, ini yang unik ya. Kalau Bantaeng itu jadi dia satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang sebetulnya dia tahun 2012 sampai 2015 itu sangat maju lah karena dia bisa ngasih biaya pengobatan gratis buat warganya gitu ya. Sampai kan kemudian gubernurnya waktu itu Nurdin Abdullah, Bupatinya jadi gubernur Sulawesi Selatan terpilih gitu. Nah, di masa bupati tersebutlah digagas kawasan industri Bantaeng namanya. Awalnya lucu, jadi kawasan industri ini dirancang untuk industri perikanan dan pengolahan ikan. Tapi dalam perjalanan waktu, ketika Jokowi naik di 2014, dia kemudian di 2015 mencanangkan industrialisasi di banyak tempat gitu ya, di banyak titik. Terpilihlah Bantaeng untuk jadi salah satu tempat industrialisasi. Tapi waktu itu sebetulnya belum ketemu nih mau jadi apa. Karena sebetulnya di Bantaeng ini adalah penghasil rumput laut dan produk perikanan yang sangat bagus gitu ya, sangat produktif. Tapi kemudian datanglah ide untuk mengembangkan smelter untuk pembangunan. Meskipun mereka nggak punya tambang nikel. Gitu. Ada berapa smelter di sana? Saat ini total udah 5 ya di satu komplek itu. Tapi 5 itu semuanya dari satu grup perusahaan yang sama. Oh, oke. Jadi grup apa itu? Ada namanya Huadi Group. Oh, Huadi Group. Dia investor pertama yang masuk di situ, kemudian membuka pabrik pertama, diikutilah oleh pabrik-pabrik lain yang sebetulnya masih terafiliasi gitu. Tapi nikelnya diambil dari Sulawesi Tengah dan Tenggara. Iya, dari macam-macam. Nah, di Bantaeng itu problemnya adalah kemudian di 2022 sebenarnya smelter beroperasi di 2018. 2019 warga sudah mulai merasakan dampak, Tempo juga liputan, tapi kemudian kami mendalami di 2022 dan ditemukanlah waktu itu memang ada sama seperti di Morowali gitu ya, tailingnya langsung ke laut, ada pencemaran. Bahkan waktu 2022 kami melakukan uji lab tuh di aliran sungai sama di laut, di muara sungainya itu, dan terbukti memang kandungan zat berbahayanya itu melebihi ambang batas gitu. Jadi ada pengolahan yang tidak proper lah gitu. Itu sih dari sisi pencemaran. Dan ya akhirnya rumput laut nelayan mati, terus banyak ladang rumput laut yang tertabrak tongkang karena itu tadi dia smelter dipisah oleh jalan raya, di depannya langsung pelabuhan dermaga.
laut lepas, dan disitulah hilir mudik tongkang. Sementara di situ pula si nelayan itu berladang rumput laut gitu. Iya. Itu nelayannya berarti sekarang bekerja apa? Nah, ada memang yang masih bertahan jadi petani rumput laut gitu ya. Tapi banyak juga yang balik dulu. Jadi si kawasan industri Bantaeng atau Kiba ini berdiri di tengah-tengah pemukiman penduduk warga gitu. Jadi ada satu kampung yang satu arealnya itu udah diblok jadi kawasan pabrik yang sebetulnya di master plan-nya lebih luas lagi. Cuman yang baru bisa dibebaskan sekitar 500 hektar lebih lah. Nah itu perusahaan nambah satu coupling gitu ya. Jadi bentuknya tuh gak beraturan sebetulnya. Nah warga yang akhirnya sudah menyerah gitu karena nggak tahan tinggal di sana, melepas lahannya lah, nggak punya pekerjaan lain, pindah ke luar kota, atau ya mereka pindah di tempat yang nggak jauh dan tetap merasakan dampaknya. Mereka akhirnya ya gitu, tetap bertahan dari rumput laut atau berladang gitu dengan kondisi hasil panen yang nggak konsisten. Kalau dulu mungkin setiap tahun mereka bisa panen, sekarang setahun sekali misalnya. Gitu. Pengaruhnya apa kok dulu bisa lebih banyak dibanding sekarang dari kehadiran si smelter itu? Jadi ternyata ketika kami cek ke sana, polusi itu bukan hanya dari air ke laut dan sungai, bahkan uap dari pembakaran itu debu-debunya tuh merusak tanaman. Pakai PLTU ya? Iya, sebenarnya bukan. Jadi ini juga uniknya Bantaeng. Bantaeng itu sumber listriknya dari Jeneponto. Dia nggak punya PLTU sendiri, nggak punya. Tapi si pembakaran dari smelternya itu kan uapnya tuh langsung keluar tuh, dan itu sangat ada satu titik yang bersebelahan dengan rumah warga gitu sih, cerobong asapnya tuh, dan itu bau banget, bau belerang gitu. Dan rumah warga di sana atapnya coklat gitu karena kena debu itu. Itu kalau tanaman aja terganggu pertumbuhannya, manusianya gimana? Di Bantaeng itu mungkin karena operasinya belum terlalu lama ya, warga masih merasakan dampak-dampak ringan lah, seperti mudah flu gitu, sesak nafas. Tapi memang sudah banyak gitu, tapi belum ada kasus yang kesehatan parah lah. Yang justru temuan kami yang mencolok itu justru di Morowali ya, Gaya? Iya, betul. Kemarin kami sempat dapat data dari Dinas Kesehatan Morowali, khusus untuk penyakit ISPA, angka per Desember 2024 di Kecamatan Morowali kasusnya mencapai 80.000 sekian. Dan 66.000 diantaranya itu berada di Kecamatan Bahodopi yang memang berdekatan dengan kawasan industri IMIP. Nah, ini kemarin kami juga sempat mendatangi beberapa desa berbicara dengan masyarakat. Memang yang dikeluhkan itu ya, PLTU, dia membawa debu batu bara sampai ke rumah-rumah warga. Imbasnya air bersih jadi tercemar dan masyarakat harus membeli air galon untuk kebutuhan makan dan minum. Jadi airnya ya terpaksa cuma buat kebutuhan mencuci saja gitu. Sama di Bantaeng juga begitu, dan temuan Mas Unu di Kolaka Kolaka juga sama. juga Kolaka seperti juga itu. demikian. Oke. Jadi sebetulnya kalau bisa ditarik garis benang merahnya gitu ya, bahwa di 3 wilayah ini meskipun kondisinya berbeda-beda ya, Morowali ada smelter dan tambang ya. Di Bantaeng hanya smelter, sementara di Kolaka tambang gitu. Tapi kondisinya sama, warga mengalami dampak langsung gitu. Dan ini sudah berjalan 5 tahunan lah. Iya. Kalau sempat bertanya nggak ke otoritas tempat ya? Ya walaupun di otoritas pusat bilangnya AMDAL segala macam, ya susu lah begitu. Nah kira-kira jawaban mereka di sana apa tuh? Ya itu yang lucu kalau di Bantaeng kemarin ya saya dibantu sama teman-teman di daerah gitu ya dari Balang Institute untuk mencari dokumen AMDAL-nya, justru susah tuh, nggak ada. Jadi ada kemungkinan sebenarnya AMDAL yang digunakan waktu yang pembuatan kawasan industri untuk perikanan itu. Nah untuk yang smelter katanya ada, tapi nggak jelas gitu di mana posisinya karena dinasnya nggak mau ngasih. Nggak tahu kalau di Morowali gimana? Kalau di Morowali kemarin kami juga sempat minta tanggapan ya dari IMIP terkait pembuangan limbah yang dikeluhkan masyarakat. Mereka menyebutkan kalau sudah mengantongi izin untuk membuang limbah tersebut itu merujuk pada peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 103 ya tahun 2021. Dalam peraturan itu memang disebutkan air bahang yang dibuang ke laut
temperaturnya harus di bawah 40 derajat Celcius. Nah, PT IMIP kemarin menyebutkan air bahang yang mereka buang tuh ya berkisar di 33 derajat Celcius ya. Dan ya itu sekali lagi emang akhirnya mereka menampik ya apa namanya kerusakan yang terjadi gitu. Selain itu mereka juga mengakui telah mengembangkan berbagai sistem lah untuk apa namanya? mengolah lebih ramah lingkungan gitu. Oh, Green energy ya seperti itu yang mereka katakan. dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh industri nikel di sekitaran sana, sepadan nggak dengan yang didapat oleh masyarakat sekitar sana? Misalnya lapangan pekerjaannya kah, pertumbuhan ekonominya kah, atau segala macam, sepadan nggak pengorbanan lingkungan itu? Itu miris ya kalau kita berkunjung ke sana ya. Ada sepasang suami istri, dia dulunya nelayan, ketika mata pencariannya terganggu, mereka akhirnya berubah pekerjaan, ada yang menjadi pemungut limbah besi yang dibuang ke laut ya. Tapi di satu sisi mereka beberapa kali dilarang gitu mengambil limbah besi yang bisa mereka jual kembali gitu ya oleh perusahaan. Bahkan dapat cerita ada satu nelayan yang juga sempat dilaporkan gitu ke Polsek, meskipun ya pada akhirnya dibebaskan ya mereka. Tapi kan lumayan juga nginep di kantor polisi 5 hari. Cuman perkara ngambil limbah. Tapi yang menarik kan ya seperti Morowali juga Bantaeng itu kalau merujuk ke laporan Badan Pusat Statistik itu pertumbuhan ekonominya meningkat memang. Ada apa indikatornya, tapi itu kan secara statistik gitu ya. Ketika kita bicara langsung dengan warga seperti saya di Bantaeng, pertama tentu nelayan rumput laut tadi ya yang kehilangan mata pencarian, hasil panennya rusak. Petani padi juga mereka pernah waktu itu berapa puluh hektar sawah rusak gara-gara air pembuangan limbahnya bocor dan membuat sawah mati. Masuk ke irigasi sawah mereka. Dan diganti dengan harga beras yang tidak sepadan gitu dengan upaya mereka menanam padi gitu kan. Itu yang kedua. Berikutnya juga soal warga-warga yang biasa berkebun. Nah itu gara-gara abu dari pembakaran nikel itu banyak tanaman yang mati, nggak bisa panen gitu. Jadi laporan statistik yang dilaporkan ada pertumbuhan ekonomi itu tidak dirasakan langsung oleh warga yang bertetangga dengan si smelter atau perusahaan-perusahaan ini. Nah, soalnya kalau kita amati dari laporan pemerintah, baik itu Badan Pusat Statistik dan lain-lain, itu kan memang bilang ada pertumbuhan ekonomi. Bahkan Morowali dan Sulawesi Tengah itu tertinggi di antara daerah-daerah lain. Ya, karena memang perbandingan dari yang dulunya nggak ada sama sekali investasi, terus kemudian tiba-tiba muncul investasi yang begitu besar. Dan teman kita misalnya Erwan ya, kemarin juga sudah berkali-kali ke sana misalnya ngecek. Memang ada denyut nadi ekonomi yang tumbuh, misalnya ada banyak kos-kosan baru, terus konsumsi juga tumbuh, terus segala macam lah dampak dari pertumbuhan investasi di sekitar. Ketika lu ke Bantaeng, Yose ke mana ke Morowali, kelihatan itu. Memang terlihat ya sepanjang Bahodopi banyak sekali berjejer rumah indekos gitu ya, yang dari bedeng-bedeng triplek. Ya itu juga dihuni oleh banyak pekerja gitu ya. Cuman kalau kita hubungkan dengan upah yang diterima pekerja, ini menjadi problem baru. Oh gitu. Karena upah para pekerja tuh masih nggak sebanding dengan beban kerja yang mereka alami. Contohnya gimana? Contohnya dengan sistem kerja shift-shiftan itu. Mau nggak mau mengharuskan pekerja mengambil jatah lembur untuk mendapatkan upah yang berlebih. Ya, yang cukup untuk menghidupi dia selama 1 bulan. Imbasnya ketika mereka terlalu banyak bekerja, fokusnya tidak ada, kelelahan, akhirnya lahirlah kecelakaan kerja. Emang gajinya belum UMR? Atau UMR-nya yang terlalu rendah nggak cukup? UMR-nya terlalu rendah ya, karena ya itu akibat adanya itu Jogja atau Morowali ya? Meskipun mungkin ya di sana tuh kalau tidak salah UMR-nya 4,7 ya. Untuk di Kabupaten Bantaeng mungkin cukup, dan sebetulnya di sana belum terjadi apa yang terjadi di Morowali ketika misalnya kos-kosan banyak gitu, karena jumlah pekerjanya belum terlalu banyak gitu. Jadi
ketika datang ke kawasan industri di Bantaeng itu justru yang kita lihat adalah suasana yang seperti kota mati gitu, karena tidak ada aktivitas apapun gitu di sana, tidak ada rumah makan. Karena lucunya perusahaan melarang warga sekitar untuk mendirikan warung-warung, rumah makan di sekitar pabrik gitu. Kenapa katanya? Karena dianggap mengganggu. Karena gini, karyawan kalau ingin makan kan dia Harus keluar, jalan dulu agak lama gitu kan. Sementara mungkin si perusahaan inginnya karyawan tetap di dalam kawasan gitu. Jadi sempat dilarang, dan itu yang bikin warga makin kecewa ya ketika ini pabrik udah masuk ke sini, kami nggak semua warga dapat kerjaan. Ketika kami berusaha membuka warung, membuka tempat makan juga dilarang gitu. Itu sampai ada surat resminya dari perusahaan bahwa karyawan dilarang membeli makanan atau belanja di warung warga. Ya, itu karena ingin bawa kultur kerja dari Tiongkok tuh. Karena biasanya kalau di sana itu pegawai itu misalnya pekerja itu ya, dia misalnya shift 8 jam, masuk jam 7 pagi, itu nggak ada jam istirahat biasanya, tapi bawa bontotan tuh, bawa makanan dimakan ketika kerja, habis selesai makan kerja lagi, pokoknya kerja. Sama persis sih. Jadi untuk mendapatkan upah minimum yang layak itu ya harus ngambil shift gitu. Ambil shift. Ya, karena smelter beroperasi 24 jam 24 ya, jam. jadi nggak boleh mati. Nah itu juga karena 24 jam, nggak tahu di Morowali mungkin situasinya sama ya. Jadi warga itu siang malam berteman akrab dengan suara gemuruh dari mesin, itu terasa di pemukiman gitu. Jadi kita ngobrol gitu ada suara bergemuruh yang ya kalau lama-lama kita pusing juga kan dengernya gitu. Penasaran deh. Polusi itu suara. warga di sekitar dapat kompensasi nggak sih atas polusi yang mereka dapatkan, udara, jadi, suara? Ya warga demonstrasi lah ya, berkali-kali meminta ganti rugi karena pertama dari debu smelter itu atap seng rumah warga itu yang tadinya bertahan 10 tahun sekarang 1 tahun aja udah keropos karena karatan kan. Terus sumur warga mengering, itu udah pasti. Kompensasinya adalah pabrik atau perusahaan ngasih uang bantuan untuk renovasi rumah, sama dia mengedarkan truk-truk tangki untuk mengisi bak-bak rumah warga gitu. Tapi itu pun nggak rata pembagiannya gitu. Kemarin dari satu desa misalnya ada 10 rumah yang kebagian baru 2 gitu kompensasi. Itu udah setahun gitu. Yang banyak warga yang akhirnya dia memasang terpal di atap rumahnya gitu buat menahan bocor karena nggak sanggup buat beli seng kan. Kalau kompensasi suara nggak ada ya? Polusi suara nggak ada kompensasi. Ya kompensasi suara bahkan polusi udara gitu ketika warga batuk pun nggak ada. Atau sakit gitu ya, ISPA. Nah itu ngomong-ngomong soal kondisi kerja pekerja ya, gue jadi keinget liputan gue yang di Desember 2023. Waktu itu tungku smelternya ini kan meledak tuh. Oh, iya. Jadi korbannya sekitar 20-an meninggal. Ada yang kepanggang di lokasi, ada yang juga meninggal di rumah sakit. Nah itu salah satu penyebabnya memang itu kelelahan kerja. Jadi kejadiannya terjadi ketika perpindahan shift itu di pagi hari gitu ya. Dan itu juga selain kelelahan juga ada standar yang tidak dijalankan. Nah ternyata yang kita temukan pada saat itu di kawasan industri IMIP itu mereka belum punya yang namanya standar K3S gitu. Jadi standar keselamatan kerja yang harus ada di setiap perusahaan dan itu dikeluarkan oleh Kemenaker gitu kan. Nah mereka hanya punya ISO. ISO itu bukan kewajiban, hanya sebagai sertifikasi tambahan aja, bukan kewajiban tuh. Nah nggak tahu nih kayaknya belum, karena kemarin pas waktu kejadian ledakan tuh kan heboh di mana-mana tuh ya, sampai bertahap-tahap datang ke sana kemudian memastikan kalau misal nanti ada kejahatan korporasi yang akan dijerat. Nah ini belum ada ini, kayaknya kayak loose gitu ya, lunak betul gitu ya, aturan atau standar yang diterapkan di terutama investasi industri nikel yang berkaitan dengan modal-modal Tiongkok gitu. Ya kalau saya kan ngobrol ya sama salah satu pekerja di sana, ada sih bagian ketiga gitu ya, tapi sekedar formalitas gitu. Justru si bagian ketiganya ini yang suka marah-marahin pekerja kalau misalnya menuntut perbaikan soal APD lah misalnya. Udahlah jalanin dulu aja, udah kerja dulu aja gitu, kayak gitu. Justru bagian ketiga aja yang seperti itu gitu. Dan soal standar yang tidak terpenuhi itu juga di kontrak tuh sebetulnya setiap karyawan mendapat informasi bahwa
setiap 3 bulan misalnya pekerja yang di bagian tungku akan mendapat penggantian sarung tangan, sepatu segala macam, masker gitu ya. Pada kenyataannya itu bisa berjalan sampai 6 bulan gak ganti-ganti. Terus pekerja umum yang di bagian lain APD-nya harus ganti 6 bulan sekali, itu sampai 1 tahun gak ganti gitu. Bahkan masker yang mereka harusnya pakai respirator itu pakai masker medis biasa gitu. Jadi Yang 3 lapis ya. Iya, jadi memang perusahaan juga tidak serius ya soal keselamatan kenyamanan kerja. Itu lu dengar infonya dari siapa? Dari pekerja langsung. Dari pekerja langsung waktu datang ke sana. Waktu datang ke sana. Pemerintah ada komentar nggak? Maksudnya apakah ini udah 2 tahun berlalu dari sejak kejadian 6 liputan misalnya yang heboh kemarin, apakah pemerintah sudah punya mitigasi khusus atau strategi khusus memastikan bahwa orang ketiganya tadi benar-benar bekerja? Kalau di Bantaeng rasanya belum ada ya, karena informasi yang saya dapat tuh justru mereka kayak saling lempar gitu antara pemerintah daerah dengan BUMD yang mengelola kawasan industri. Jadi modelnya sebenarnya mirip-mirip ya di setiap kawasan nikel ini gitu. Jadi pemerintah daerah membentuk semacam badan usaha milik daerah yang untuk mengelola kawasan industri. Tapi sebetulnya dia nggak punya power karena si kawasan industri dikuasai sepenuhnya oleh investor utamanya dalam Bantaeng misalnya Huadi tadi gitu, Grup Huadi. Kalau mungkin IMIP ya ini IMIP gitu, yang bahkan mereka bisa mengatur soal ketenaga kerjaan juga gitu. Atau kalau di Morowali gimana sebagai tempat yang jadi sorotan? Kabarnya negara sendiri tuh. Banyak sekali memang pekerja asingnya ya. Cuman yang patut disorot memang kecelakaan kerja ini selalu berulang ya. Nah, kemarin itu di Februari kemarin ketika saya ke sana di tanggal 16 memang ada satu kejadian, satu pekerja tewas itu tertimpa material seberat 150 kg. Nah, ini yang disayangkan kalau kita ngomongin K3, ketika insiden terjadi produksi masih tetap berjalan gitu. Nah, itu yang disayangkan oleh banyak pekerja di sana. Kebetulan di Morowali memang sudah banyak nih serikat pekerja. Jadi banyak kesadaran pekerja yang mulai tumbuh gitu ya untuk berserikat karena ini sudah menjadi isu bersama yang harus dikawal gitu ya. Ada kemajuan positif nggak dari upayanya teman-teman? At least sekarang udah ada serikat pekerja nih. Dari gerakannya serikat pekerja ada sinyal positif kan? Mungkin ada perbaikan dari perusahaan gitu? Sejauh ini belum sih ya, karena ya kalau kita lihat lagi memang beberapa insiden selalu berulang gitu ya, khususnya yang menyebabkan fatality atau meninggal dunia gitu ya. Tapi di satu sisi dengan hadirnya banyak serikat pekerja, beberapa kasus ketenaga kerjaan itu bisa dikawal gitu ya, seperti beberapa pekerja bisa menempuh jalur bipartit, tripartit, meskipun secara akses sangat jauh, karena mereka di kawasan situ belum ada pengadilan yang untuk menyediakan tempat untuk perkara ketenaga kerjaan ya. Jadi harus menempuh ke mana namanya Morowali kabupaten yang di Bungku. Berapa lama tuh jaraknya? Itu sekitar 3 jam itu kalau ditempuh lewat perjalanan darat. Oke, lu kan tadi udah tanya ke ini ya otoritas pemerintah daerah ya, bahwasanya ya mereka semacam tidak terlalu punya otoritas terutama di kawasan industri. Bagaimana dengan pemerintah pusat? Apalagi ini kan sudah jeda tadi seperti disampaikan oleh Fidris, sudah jeda hampir setahun lebih ya dari kecelakaan besar di IMIP itu. Apakah ada perbaikan dari misalnya sistem kerja, kemudian pengendalian lingkungan sekitar dan lain-lain? Ya, Nam. Jadi sebetulnya sebelum kami berangkat ke Sulawesi, kami sempat ketemu Menteri Tenaga Kerja ya, Pak Yasir Herli gitu. Dan kami menanyakan sebetulnya soal kondisi kondisi ketenaga kerjaan lah di tempat-tempat smelter nikel gitu. Ya memang mengakui Pak Yasirdi bahwa standarnya belum dipenuhi, kemudian pengawasannya masih kurang gitu. Tapi seperti tidak ada solusi ya, karena ya pada akhirnya yang dikatakan oleh Menteri Ketenaga Kerjaan adalah ya kami akan meningkatkan pengawasan, hal-hal normatif lah gitu. Kalah sama kebutuhan ya. Kalah sama kebutuhan. Tapi ada sanksi nggak sih? Ada nggak sih perusahaan yang disanksi? Perusahaan nikel di tambang maupun di smelter yang disanksi sejauh ini? Sejauh ini kayaknya belum ya. Belum ya. Kalaupun ada ya ketika ada kondisi kecelakaan kerja seperti itu ya ada penyelidikan gitu, ada apa, tapi kalau tidak salah Pak Yasirli juga bilang bahwa sanksi untuk kecelakaan kerja sendiri masih sangat rendah besarannya gitu. Jadi
kalaupun ada kecelakaan kerja ya sudah perusahaan lebih memilih untuk membayar denda itu gitu. Tapi tidak ada upaya Tidak perbaikan. memperbaiki sistemnya. Ya. Kalau untuk evaluasi ini pengendalian lingkungan di sekitar? Ya sebetulnya kalau dari sisi lingkungan juga belum ada tindakan tegas gitu. Sebetulnya waktu ke Bantaeng dapat informasi bahwa sebetulnya Kementerian Lingkungan Hidup pernah memberikan sanksi dan pernah sidak gitu ke lokasi. Tapi ketika sidak itu beberapa saluran udara katanya dimatikan, terus pembuangan airnya di stop dulu gitu. Jadi tidak ini gitu, dan sanksinya pun sangat ringan gitu. Tapi yang sebetulnya jadi sorotan adalah Bocor berarti sudaknya itu. bisa jadi. Bukan sidak dong, kunjungan. Bocor halus. Bocor halus sidaknya. Iya, tapi sebetulnya yang jadi sorotan tanpa ada sidak segala macam pun sebenarnya pemerintah pusat ini sudah sejak 2021 itu melegalkan pembuangan limbah, terutama limbah B3, yaitu berupa slag ya. Slag itu kayak lumpur dari pembakaran itu dari tungku gitu yang ditimbun. Itu tuh awalnya B3 tapi sekarang dianggap bukan B3 lagi dan boleh digunakan untuk berbagai keperluan. Nah, di Bantaeng itu dijadikan untuk bahan reklamasi yang ya tentu kandungannya beracun, meracuni laut lagi gitu, seperti itu. Jadi pemerintah pusat pun memang dari sisi kebijakan aja udah nggak serius gitu untuk menangani soal dampak lingkungan. Kalah sama kebutuhan. Kalah sama kebutuhan. Kalau dampak sosialnya, kita dengar infonya nih Arga punya cerita khusus kalau soal dampak sosial. Apa yang terjadi? Nah, tadi kalau ngomongin kos-kosan juga bisa berkaitan dengan dampak sosial lainnya ya. Jadi selain kos-kosan itu menjadi tempat tinggal para pekerja atau masyarakat sekitar situ, tempat kos-kosan itu juga bersalin rupa menjadi tempat bisnis prostitusi. Oke, jadi pekat ya. Jadi semakin buram itu kos-kosan. Ya karena ketika sampai sana aku juga sempat kesulitan gitu ya untuk mendapat tempat penginapan karena sepanjang kawasan memang banyak tumbuh penginapan-penginapan juga ya. Cuman kamar-kamarnya sudah penuh. Lu salah nginep? Nggak salah nginep. Informasi dari warga-warga sekitar memang kamar-kamar itu memang sudah ditempati oleh pekerja-pekerja yang menjajakan bisnis prostitusi. Nah, nggak cuman itu, bisnis spa dan pijat itu juga tumbuh subur di kawasan Kecamatan Bodopi sana. Dan itu tidak terkontrol ya? Sangat banyak sekali. Yang juga jadi kekhawatiran kan soal penyakit yang kemudian Kalau muncul nggak dari terkontrol kegiatan. jadi ini ya, Jadi pusat ini apa namanya penyakitnya angkanya semakin naik ya. Ada datanya. Datanya ada dari Dinas Kesehatan Morowali itu sempat mencatat terentang dari tahun 2016 sampai 2024 itu sekitar 260-an kasus HIV Baru ya. yang terjadi di kawasan sana. Karena itu yang informasi yang dari teman-teman Trenasya yang udah pernah meneliti ke sana bahwa orang-orang yang menjajakan jasa prostitusi ini datang dari daerah gitu, dari berbagai daerah karena tahu di situ sekarang jadi tempat kegiatan ekonominya sangat pesat gitu. Ada gula ada semut ya. Ada gula ada semut. ada semut. Terus pemerintah daerahnya gimana menanggulanginya? Karena ini kan penyakit menular ya, pasti harusnya ada antisipasi lah, kesiapan fasilitas kesehatannya, apa yang mereka lakukan? Kalau dari Dinas Kesehatan sekitar sih mereka sempat bercerita bahwa proses screening itu memang giat dilakukan ya, terutama di beberapa tahun terakhir ketika tren penyakit HIV/AIDS ini melonjak. Nah, cuman yang menjadi problem lainnya ketersediaan fasilitas kesehatan masih cukup minim di situ ya. Ya itu menjadi PR juga yang kemarin mereka sampaikan ya. Dari pihak mereka juga terus menggiatkan sosialisasi agar tidak berganti-ganti pasangan. Orang ini kan kalau misalnya bahkan kalau ada kecelakaan kerja harus ke rumah sakit yang jaraknya berapa 2 jam ya? 2 jam itu. Itu maksudnya kalau kecelakaan kerja yang kondisinya darurat aja tuh harus dibawa ke kota yang fasilitas lengkap itu 2 jam gitu. Makanya tadi gue mau nanya, screening tuh gimana mereka melakukan screening tuh? Mereka yang nyamperin datang ke Mereka perusahaan mendatangin atau ke kos-kosan atau gimana? Kalau untuk penyakit HIV/AIDS sendiri kemarin orang Dinas Kesehatan ngomong kalau screeningnya itu mereka mendatangi desa-desa dicek satu persatu ya. Sekalian di situ mereka melakukan sosialisasi katanya untuk tidak berhubungan dengan sembarangan.
Oke, dengan setumpuk masalah yang kalian temukan, negatif impact dari investasi industri nikel di Sulawesi, itu bagaimana kira-kira? Apakah ada usulan misalnya solusi dari pemerintah daerah, masyarakat sekitar, atau pemerintah pusat? Karena investasi ini kan rasanya tidak bisa langsung ditutup begitu aja kan? Dan mungkin mereka masih tetap akan bisa jalan. Pemerintah juga hanya memoratorium industri nikel yang RKF, sementara yang industri nikel yang lain SPAL masih jalan. Jadi rasanya industri ini belum dalam hal sunset kan, jadi masih tetap tumbuh. Belum akan sunset. Target investasi masih akan mengandalkan pendapatan dari smelter dan juga tambang. Nah, sementara masalahnya udah setumpuk kayak gini nih. Kalau dibiarin bisa meleduk. Ya sebetulnya upaya itu justru bukan dari pemerintah daerah ya, justru dari warga sekitar yang memang merasakan langsung lah setiap hari dampak dari keberadaan smelter gitu ya. Di Bantaeng itu kemarin pas kesana kebetulan warga sedang konsolidasi untuk memikirkan bagaimana caranya untuk melakukan class action ke perusahaan gitu. Sebenarnya yang mereka inginkan adalah perbaikan kondisi saja gitu, bahwa pembuangan cerobong asapnya diperbaiki supaya debunya nggak keluar lagi, tiling airnya juga tidak merusak gitu. Terus reklamasi jangan menggunakan slag, itu aja sebetulnya gitu. Ya mereka pada akhirnya sudah dalam posisi menerima keberadaan smelter itu gitu. Tapi mereka ingin kondisinya lebih baik lah gitu. Tapi kalau dari pemerintah daerah rasanya belum ada tindakan yang lebih konkret gitu untuk menekan perusahaan untuk jadi lebih baik gitu. Kalau di Morowali gimana? Nggak jauh beda ya sama Bantaeng. Jadi memang inisiatif itu banyak tumbuh di masyarakat juga ya, yang memang merasakan dampaknya langsung. Jadi ya kalau boleh dibilang mereka cuma punya harapan, tapi apakah bisa terwujud harapan itu? Ya kita tidak tahu. Iya. Mungkin mereka juga pemerintah daerah juga ada dilema ya, karena setiap kawasan industri ini kan dijadikan PSN. Iya. Kebijakannya di pemerintah pusat ya. Menganggapnya ini sudah domain pemerintah pusat. Mereka hanya bagian ada di situ gitu, tidak bisa berkontribusi atau melakukan tindakan langsung gitu. Seperti itu. Walaupun di sisi lain mereka juga menikmati pertumbuhan, tapi di sisi lain ada dampak negatifnya juga gitu. Oke, cukup ya. Hasil liputannya ini lengkap ada di tempo.co, bisa kalian akses. Saksikan terus Jelasin Dong di YouTube tempo.co. Kalian juga bisa dengerin di Spotify Jelasin Dong. Bye-bye.